Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini kita akan membuat pestisida nabati yang ampuh untuk mengusir segala jenis hama di kebun kita atau yang menyerang tanaman kita. Nah, apa saja bahan-bahan yang kita perlukan? Ya, ini di depan kita ini sudah ada daun pepaya, ada daun sirsak, ada lidah buaya, ada serai, dan juga ada bawang putih. Manfaat apa nanti yang akan kita bisa dapat dari kelima bahan ini? Ya, jadi yang pertama itu adalah dia sebagai insektisida. Jadi dari 5 bahan ini bisa menjadi insektisida yang bisa menghalau jenis-jenis hama insek ya, yang akan menyerang tanaman kita. Yang kedua, dia bisa menjadi fungisida. Fungisida itu untuk mengatasi jamur biasanya atau bakteri yang ada di tanaman ya, biasanya di akar tanaman. Dan yang ketiga, dia bisa juga menjadi nematisida ya, untuk hama penggerek akar. Bapak Ibu biasanya kan ada hama yang nempel-nempel di akar. Ini biasanya saya temukan kalau di lahan ini di tanaman seledri ya, seledri, terong, dan tomat ya, bisa ada hama penggerek di bawahnya, itu nempel-nempel mereka. Nah, yang keempat itu adalah bisa menjadi bakterisida ya. Bakterisida itu ini kita bisa dapatkan dari serai ini ya. Jadi serai sama lidah buaya ini bersifat sebagai antibakteri ya. Terus yang kelima, kita bisa mendapatkan manfaatnya sebagai rodentisida ya, antitikus. Antitikus yang mana kira-kira? Ya, antitikus yang akan kita pakai itu adalah yang dari ini, daun pepaya ini. Karena daun pepaya ini apabila kita olah atau kita jadikan pestisida, dia akan pahit ya. Kita makan saja pahit ya. Jadi waktu kita semprotkan ke tanaman kita, nempel di tanaman kita, itu membuat hama tidak suka, termasuk juga tikus ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai rodentisida ya, yang membuat menjadi anti tikus. Yang berikutnya adalah ya, yang keenam itu bisa jadi repelen ya. Repelen itu menolak hama, yaitu yang terdapat pada daun sirsak ya. Ini daun sirsaknya ini, Bapak Ibu, ini cukup ampuh. Dan ada juga serai ya, bawang putih, dan ini apa namanya, daun pepaya. Yang berikutnya itu yang ketujuh ya, ini bisa menjadi antividens untuk menghambat makan ya. Jadi hama itu tidak suka sama makanan kita, atau waktu dia makan itu dia bisa mules-mules perutnya seperti itu. Jadi tidak suka dengan daun atau sayuran yang kita punya ya, khususnya kita kalau kita menanam jenis sayur-sayuran seperti itu. Jadi hamanya tidak suka kalau kita semprotkan ini. Itu ada di daun sirsak ini khususnya ya, yang kandungan yang ada di dalam daun sirsak ini ya, zat yang ada di dalam daun sirsak ini. Terus ya bisa juga menjadi racun kontak ya, walaupun saya belum pasti kuat untuk membuat hama sampai mati ya, tetapi dia bisa berfungsi juga sebagai racun kontak yang kelima bahan ini. Yang berikutnya, dia bisa menjadi antibiotik. Bapak Ibu, nggak hanya manusia yang perlu antibiotik ya, tanaman pun perlu antibiotik. Nah, kalau kita biasanya minum antibiotik ya, ini kita bisa pakai bawang putih ini sebagai antibiotik untuk tanaman kita supaya tanamannya sehat ya, sehat dan kuat. Terus yang ke-10 itu dari 5 bahan ini, yang paling bagus juga nanti adalah ini sebagai perekat pestisida yang akan kita buat ini, sehingga waktu kita semprotkan pestisidanya tidak mudah terurai. Untuk 1 liter pestisida yang akan kita buat, bahan yang diperlukan itu 1 lembar daun pepaya, sekitar 10-12 lembar daun sirsak yang tidak muda dan juga tidak terlalu tua, 1 oleifera atau lidah buaya,
dan 2 serai yang akan kita pakai, dan 3 siung bawang putih yang akan kita pakai dan olah ini jadi semua untuk 1 liter pestisida nabati yang akan kita buat. Nah, ini kelima bahannya sudah saya haluskan. Selanjutnya kita akan blender ya. Kalau mau ditumbuk juga bisa ya. Jadi kalau ada ulekan atau lesung ya kalau kamu bilang, itu bisa. Nah, kali ini saya akan blender. Kita akan masukkan semua bahannya jadi satu. Sedikit air, sudah jadi seperti jus ya. Nah, ini selanjutnya saya akan tambahkan air. Jadi saya akan isi di dalam botol ini. Ini air yang saya pakai adalah air sumur ya. Nah, ini 1 liter ya, lebih sedikit. Setelah itu kita masukkan dalam sini. Jadi ini dia Bapak Ibu pestisida yang sudah kita buat. Ini hampir 1 liter lebih ya. Ini bagus sekali nih, terlihat berbusa seperti daluman ya, atau jus ya. Jus tradisional. Jadi pengen minum saya ya. Ini karena menarik warnanya, bagus sekali. Jadi ini kita akan simpan selama 24 jam atau 1 hari 1 malam. Bisa juga sampai 2 hari. Kalau ada nanti yang bertanya ini bertahan sampai berapa lama, yang paling bagus itu sebenarnya dia maksimal seminggu ya. Seminggu ya, tapi boleh juga kalau sampai 1 bulan, nggak masalah pestisida ini. Nanti campuran dari pestisida ini kita akan cairkan atau encerkan dengan 1:10 ya, artinya 1 pestisida ini dengan 1 liter pestisida ini dengan 10 liter air. Kalau kita menggunakannya misalnya hanya di 2 liter ya, 2 liter, karena biasanya kan kalau skala rumah tangga itu alat semprotnya yang kecil 2 liter, berarti kita bisa menggunakannya sekitar 200 mili ya, 200 mili atau 1 cup aqua gelas itu untuk 2 liter air. Jadi seperti itu perbandingannya. Skala pemakaiannya 1 minggu sekali. Jadi Bapak Ibu, kita buat pestisida yang ampuh ini. Jadi kalau biasanya saya yang dari bawang putih, tembakau, daun sirih itu terpisah-pisah. Kadang-kadang kita perlu membuat pestisida juga yang booster ya. Jadi langsung mix campuran semuanya. Karena apa? Karena kalau hama kita semprot pestisida bawang putih saja, itu lama-lama dia kebal. Demikian juga misalnya dengan menggunakan tembakau, juga dia bisa lama-lama kebal. Atau kita menggunakan daun sirsak.
Lama-lama kalau itu terus yang kita semprotkan itu lama-lama kebal, atau istilah pertaniannya itu resisten ya. Sudah kekebalan tubuhnya terbentuk imunnya. Jadi hamanya nggak akan mati. Karena ada juga yang bertanya, Pak, ini saya semprot yang bawang putih kok nggak mati hamanya? Dibilang hamanya balik lagi. Betul, karena memang kita organik itu pestisida ini paling kuat bertahan 1 minggu ya. Jadi itu kenapa intensitasnya saya bilang selalu itu 1 minggu sekali kita harus semprot, ada atau tidak ada hamanya. Jadi Bapak Ibu itu penting disimak ya, ada atau tidak ada hamanya. Artinya jangan sampai juga kita semprot setelah tanaman kita terserang hama, jangan ya. Harus kita semprot sebelum terserang pun kita tetap semprot. Karena pestisida yang kita semprotkan itu yang akan mengendalikan hama. Artinya hama tidak suka, dia tidak datang. Itu kenapa Bapak Ibu kalau yang mengikuti channel saya, daun tanaman sayuran saya itu hampir terhindar ya dari serangan hama seperti ulat, trips ya, dan belalang, ya, nggak ada bolong-bolong dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang kena kalau saya lupa untuk menyemprotkan pestisida nabatinya. Jadi itu kalau disemprot yang bawang putih itu sudah nggak mati hamanya, kita ganti lagi dengan pestisida yang lain. Jadi masih ada jalan menuju Roma, kata tetangga ya, lewat Surabaya kah, atau lewat mana kah, lewat Jakarta kah, atau lewat mana. Nah kalau satu sudah nggak mempan, kita buat yang ini. Ini pestisida paling ampuh di dunia, bukan kaleng-kaleng ya. Pestisida dari 5 bahan campuran. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi, memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar kita, mudah didapatkan, dan tanaman kita bisa terhindar dari serangan hama ya. Nanti kita akan semprotkan, aplikasikan setelah 1 hari 1 malam ya, 24 jam atau 2 hari. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, nikmati dan bahagia. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Bye-bye.